tanggungan dosanya luar biasa sekali. Nggak mau. Kita kan mau senang-senang ya di dunia dan juga senang-senang di akhirat, hidup di surga. Iya nggak sih? Hai, balik lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku, Alan. Obrolan seputar gaya hidup dan turunannya bakal aku hadirkan setiap hari untuk menambah hasanah pengetahuan kita semua. Jadi, simak terus Ruslan Hasim Podcast, baik di YouTube atau Kompasiana. Sebagai manusia, tentu kita memiliki yang namanya kebutuhan hidup. Dan ada berbagai banyak cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan berdagang. Walau kadang hasil tak menentu ya, tapi dari perniagaan ini banyak menghasilkan para pengusaha-pengusaha yang super kaya. Itulah kenapa banyak orang tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari jalan berjualan. Namun yang perlu diperhatikan, dalam berdagang pun harus ada etika yang dipatuhi, sehingga tak hanya menghasilkan cuan, tapi juga bisa meraih keberkahan, harta yang dihasilkan halal, dan juga akan membawa kebaikan. Dan obrolan kali ini berbicara tentang beberapa adab yang hendaknya kita terapkan ketika kita menjadi penjual atau pedagang, atau kita masuk ke dalam ranah perniagaan. Pertama, pastikan kita tidak menjual barang haram. Ada banyak produk yang bisa diperjualbelikan dan itu halal. Mulai dari berbagai jenis makanan, kebutuhan pokok sehari-hari, dan lain-lain. Karena itu, jika kita ingin meraih berkah, hindari memperjualbelikan barang-barang haram. Misalnya narkoba, minuman memabukkan, atau barang-barang ilegal. Untungnya mungkin berlimpah memang jika menjual barang-barang haram ya. Tapi ingat, kita hidup bukan hanya di dunia saja, tapi ada akhirat yang juga jadi tujuan. Oleh sebab itu, persiapkan bekal dengan mencari rizki yang halal. Kemudian, yang kedua, tidak mematok harga yang mencekik. Setiap orang bebas menentukan harga jual barangnya, tapi usahakan tidak mematok harga yang mencekik, apalagi memanfaatkan momen langka. Sebagai contoh, saat awal-awal pandemik, harga masker yang sebelumnya dipatok kisaran Rp20.000 per kotak, jadi melambung hingga Rp400.000. Padahal masker sangat dibutuhkan demi menekan penularan. Janganlah mengambil untung di atas derita orang lain. Rezeki tak hanya berbentuk uang. Membantu sesama dengan tidak memberikan harga mencekik juga jenis rezeki lain, yakni kesempatan untuk mengumpulkan tabungan pahala untuk bekal di kehidupan nanti. Dan yang ketiga, janganlah berdusta. Tak memandang agama, negara, ras, ataupun suku, berdusta adalah perbuatan tak terpuji. Karena itu, wajib dihindari bagi siapapun termasuk dalam praktek jual beli. Di antaranya dengan tidak menyembunyikan barang cacat atau rusak di antara barang-barang bagus, sehingga pembeli jadi tertipu atau dengan bersumpah palsu. Kemudian yang keempat, tidak mengurangi timbangan. Allah telah mengutuk mereka yang melakukan praktek curang, yakni mengurangi timbangan dagangan. Tapi giliran dia yang jadi beli, minta dicukupkan bahkan dilebihkan. Kalau jadi pedagang, jujur sajalah, rezeki nggak akan kemana, yang penting sudah usaha. Lebih baik mendapatkan hasil sedikit tapi berkah daripada banyak tapi hasil curang. Kelima, bersikaplah ramah. Jangan terlena dengan dagangan yang laku sehingga membuat kita jadi pedagang yang arogan. Perlakukanlah dengan baik setiap pembeli karena kita tidak tahu pengorbanan di baliknya supaya bisa membeli barang yang kita jual. Begitupun juga kita sebagai pembeli, jangan karena merasa bahwa kita adalah raja, kemudian kita semena-mena. Menawar harga nggak pakai logika, bersikap merendahkan pedagang, dan seolah-olah mereka yang butuh. Padahal sebenarnya kita dan pedagang saling membutuhkan, artinya dua-duanya saling membutuhkan. Kemudian yang terakhir, tidak menimbun. Praktek ini sering dilakukan oleh para pedagang tidak bertanggung jawab, sengaja menimbun barang, terutama kebutuhan pokok agar harganya selangit. Baru setelah itu dijual sehingga keuntungan yang didapat pun berlipat-lipat. Tapi ingat, untungnya hanya di dunia saja, justru di akhirat sesungguhnya pedagang seperti ini merugi besar. Tak akan ada keberkahan dari praktek mengambil keuntungan di atas jerit tangis derita orang. Apabila semua hal yang sudah aku katakan diterapkan, maka ya insya Allah lah rezeki yang mengalir pun halal dan membawa berkah. Tentunya
Kita tidak ingin memberi makan keluarga dengan uang yang didapatkan lewat cara tak baik atau dengan cara haram. Berbahaya kan? Kasihan loh ya, kalau misalkan kita memberi mereka makan dengan barang haram, wah, tanggungan dosanya luar biasa sekali. Nggak mau, kita kan mau senang-senang ya di dunia dan juga senang-senang di akhirat, hidup di surga. Iya nggak sih?